Mari kita melihat tahun yang baru ini, musim yang baru, lakukan perkara yang baru. Amen. Setiap kepimpinan akan membawa satu fasa yang baru, freshness lah, boleh katakan, supaya kita melibatkan diri untuk melayani. Jadi pada tahun yang baru ini, saya ingin doronglah, dalam message yang pertama untuk tahun ini ialah bertekun dalam iman. Bertekun ini ialah satu usaha, bukan hanya cakap saja, bukan hanya dalam tepi mulut ataupun hanya berkata. Bukan saya berkata, tapi bertekun melibatkan usaha kita dalam iman, content, the faith. Jadi dalam Jude ini, Yudas, fasa Yudas ini ialah antara satu bab ataupun antara satu petikan firman yang saya selalu ikut ataupun selalu pegang dan kuat sejak permulaan pelayanan saya dari tahun 2005. Sebab dalam Jude, Yudas ini pasal ayat yang ketiga, keempat di sini dikatakan dalam bahasa Inggeris, content your faith. Bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk content the faith dalam bahasa Inggeris. Bukan dalam ayat yang ketiga, ayat yang ketiga di sini. Saudara-saudaraku yang kasih, sementara kau bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama aku, rasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh kepada orang-orang kudus. Berjuang untuk mempertahankan iman. Dan ini sangat penting untuk dalam hidup kami, terutama kami yang percaya, terutama kami yang beriman. Kalau kami yang beriman, kita tidak berjuang, kita tidak mempertahankan, jadi apa guna iman kami yang ada? Kalau kami ada iman, kita harus memperjuangkan, kita harus mempertahankan. Jadi dalam mempertahankan ini memerlukan usaha, bertekun. Jadi dalam tahun baru ini, mari kita berusaha untuk meningkatkan. Kalau kita boleh ukur tahap iman ini, mari kita mempertingkatkan keyakinan kami dalam iman, dalam pengetahuan yang kami ada berkenaan dengan iman kami. Bukan hanya semangat dalam emosi saja, bukan hanya dalam satu perasaan ataupun satu mengikut perasaan, mengikut emosi. Saya harap iman kami bukan bersandar ataupun bukan bergantung kepada keadaan ataupun perasaan kita semua. Kalau kita mengikut perasaan, hari ini saya suka, hari ini saya gembira, saya pergi gereja. Hari ini saya gembira, jadi saya berdoa. Tapi kalau ada masanya hidup itu dia berapa baik, hidup itu berliku-liku kah, bermasalah kah, adakah kita akan menjauhi iman ataupun melepaskan iman. Jadi tahun yang baru ini ialah satu maklumat, inilah satu isi jalan ataupun direction lah, hala tuju gereja. Saya harap ini dapat memperkukuhkan iman kami. Jadi ini antara satu visi lah, hala tuju yang kita akan jalan dalam tahun ini. Sebab Tuhan meletakkan beban ini dalam beberapa bulan yang lalu untuk meningkatkan ilmu kami, pengetahuan kami tentang iman. Supaya apa? Supaya kita dapat mempertahankan. Jadi bila kita katakan mempertahankan iman ini, bukan hanya usaha kami sendiri sahaja. Ia melibatkan usaha kita semua, kolektif, yang semua untuk mendorong antara satu sama lain. Jadi dalam petikan Yudas ini sebenarnya siapa Yudas? Yudas kan? Siapa Yudas?
Kalau kita baca ayat pertama, kamu akan mengenal Yudas itu ialah abang ataupun adik, saudara kepada Yohanes. Bukan Yohanes, Yakobus. Yakobus. Siapa Yakobus? Siapa Yakobus? Yakobus ini ialah abang kepada ataupun adik kepada Yesus. Jadi sekurang-kurangnya selain daripada Yesus, Yusuf dan Maria ada anak-anak yang lain lah. Yang dua yang kami kenal itu ialah Yakobus dan Yudas ini. Jadi saya tidak tahu kamu perasaan tidak lah. Kalau kamu namakan anakmu mengikut huruf yang pertama ini sebenarnya kamu mengikut tradisi Yusuf juga. Yusuf bapaknya namakan Yesus. Selepas Yesus, Yakobus. Selepas Yakobus, Yudas. Saya tidak tahu yang selain itu ada siapa lagi atau tidak lah. Ini mungkin secara langsung, secara tidak langsung lah. Tapi apapun, ini ialah boleh katakan abang adik. Dalam keluarga mereka, dalam komuniti mereka. Nah, ini ialah satu tanggung jawab. Kita harus pikul. Kadang-kadang kita fikirkan hal tentang iman kan, kalau kita saudara. Lebih lagi kalau kita abang adik kan, ada susah sedikit kan untuk katakan iman. Ataupun untuk mendorong sedikit dalam iman. Saya tidak tahu kamu ada perasaan segan atau tidak lah. Dalam keluarga saya kenal aku juga lah. Aku juga, kalau bila sampai tahun baru Cina, bila sampai Christmas kita makan bersama. Merayakan perayaan ini jarang. Jarang lah. Ini juga satu dia berapa jarang kami katakan iman, mendorong secara iman. Sebab kita fikirkan secara tradisi lah, ataupun saya tidak tahu keluarga kamu fikir iman itu ya satu perkara pribadi. Itu ialah pribadi. Itu ya kepercayaan pribadi. Jadi jangan kita ada mempertikaikan atau menanyakan sesuatu. Jadi jarang. Tapi kalau kita mengikut tradisi ke ataupun praktis dari firman Tuhan, melihat dalam komuniti itu kan, iman itu bukan satu iman yang pribadi. Dia melibatkan kekeluargaan, dia melibatkan satu komuniti. Jadi bila kita melihat seseorang yang dia beriman ataupun seseorang yang ada masalah dengan iman mereka, ada masalah dengan keluarga mereka, iman yang kita yang seiman mempunyai satu tanggung jawab untuk mendorong. Jadi itu sebabnya dalam Yudas ini dia kata dia terdorong, dia berusaha di ayat yang ketiga kan, bersungguh-sungguh berusaha untuk menulis, terdorong untuk menasihati. Bukan disebabkan dia ingin campur tangan, bukan dia penyibuk, bukan dia ada perkara yang buat menjadi penyibuk ataupun gosip-gosip. Tidak. Jangan kita jadi ini bukan berkenaan dengan ini berkenaan perkara yang dengan iman. Isi hati Tuhan dalam hidup kami ialah untuk sekeluarga kita, bukan saja sekeluarga yang ada kena mengenal dalam saudara, tapi dalam keluarga Kristen Kristus kita harus mendorong antara satu sama lain. Kalau kita melihat secara spesifik, Yudas ini dia mendorong jemaat pada masa itu sebab mereka menghadapi satu masalah apa? Ajaran palsu. Ajaran yang menyesatkan. Dalam dunia ini kita ada banyak ajaran-ajaran yang kita tidak tahu, yang kita pun sendiri keliru.
Sebab sekarang, sebab pada masa ini lebih lagi dalam 2-3 tahun ini disebabkan kita bergantung kepada YouTube kah, Facebook kah untuk dengar khotbah kah. Kita boleh sekarang dengar khotbah dari negara lain. Hari ini selepas kamu muak dengar khotbah saya, boleh nanti kamu pakai Facebook. Pergi Indonesia lah, gereja Sepala, gereja inilah, dengar. Kita boleh dengar banyak khotbah, itu perkara yang bagus. Itu perkara yang sangat baik untuk usaha untuk belajar lah. Tapi juga menjadi satu masalah juga. Kalau kita tidak fikir-fikir, tidak careful, berhati-hati, kita akan menerima ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Ajaran yang tidak mengikuti firman Tuhan. Ajaran yang mengikut isi hati mereka. Ataupun pemahaman mereka tersendiri. Jadi inilah masalah. Kalau secara spesifik pada masa itu, inilah berkaitan dengan ajaran palsu. Jadi sebabnya kita harus berusaha tekunkan iman kami. Tekunkan iman kami ialah untuk mengenal lebih lagi ilmu, mengenal lebih lagi pengetahuan, supaya kita dapat membedakan siapa ataupun apa ajaran yang benar, apa ajaran palsu, apa ajaran menyesongkan, mempesongkan, apa ajaran yang membimbing kami dalam iman kami. Jadi itu ya satu perkara dalam 1 tahun yang baru inilah. Dan saya harap jangan kita hanya fikirkan emosi. Saya melayani Tuhan, itu sangat penting. Nanti sebenarnya selepas ini Yudas juga mendorong kita membangunkan iman kami. Kita harus bersama-sama. Bukan hanya ilmu saja. Jadi perkara yang kedua di sini, ayat yang ke-20 di sini. Yudas mendorong kita untuk membangunkan imanmu. Akan tetapi kamu, ayat 20, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunkan iman kami. Di sini dia kata dua cara dia lah. Dua cara itu, yang pertama itu ialah yang paling suci, iman yang paling suci. Apa maksud itu? Iman yang paling suci ialah ialah kepercayaan kami kepada Tuhan yang suci. Kalau kita ada pengharapan, mari kita percaya pengharapan. Kalau kita percaya dalam iman, mari kita percaya. Kalau kita percaya ada kasih Tuhan, mari kita percaya kasih Tuhan yang suci, yang iman dalam hidup kami. Kalau firman Tuhan katakan kasih Tuhan itu baik, kasih Tuhan itu ada dalam hidup, mari kita percaya. Walaupun hanya satu perkara, satu ayat. Kemarin saya tidak tahu, kebanyakan kami ada juga di sini. Kemarin saya ada bagi satu contoh lah. Saya tanyakan satu soalan. Berapa jauhnya jarak antara bumi dengan bulan? Jadi mereka yang ada semalam boleh jawab. Mereka yang hadir semalam boleh jawab. Jarak antara bumi dan bulan, berapa jaraknya? Hanya warden yang dengar khotbah saya sakit hati sudah. Jaraknya 384,000 kilometer. 384,000 kilometer. Dan saya bagi satu contoh secara saintifik teori saja. Kalau saya ada satu kertas yang senipis ini saja, kertas ini sangat tipis, bukan ini lebar, bukan ini panjang, tipis ini. Berapa tipis ini kertas ini? Tipis kertas ini ialah lebih kurang 0,1 milimeter lah. Kamu tahu milimeter itu berapa panjangnya? Bukan meter, bukan sentimeter, milimeter. Sangat-sangat. Sangat-sangat kecil. Dan 0,1 satu lagi senipis inilah.
secara saintifik lah, secara teoretikal lah, secara teori dia. Kalau saya dapat lipatkan kertas ini lipat satu bahagian, lipat dua bahagian, lipat tiga bahagian begini. Kalau saya dapat lipat 42 kali, itu saja. Kalau saya dapat lipat 42 kali sahaja, jarak ataupun tebal kertas ini dapat sampai ke bulan. Secara teori lah. Oke. Ada guru di sini, ada guru matematik di sini. Siapa aja di KML? Adakah cuti sudah? Ataupun kamu balik Google lah, cari jawaban dia. Apa yang saya ingin katakan ialah, kadang-kadang kita hanya melihat satu kertas saja, Pak. Oke. Dia berapa penting. Satu firman Tuhan saja, Pak. Kasih Tuhan. Tuhan sana ada kasih. Satu firman Tuhan saja. Kasih Tuhan itu ada pada hidupmu. Mungkin itu hanya satu firman Tuhan saja. Oke. Tapi kalau kita dapat benar-benar mengenal firman Tuhan ini, kalau kita benar-benar mengenal firman Tuhan ini, walaupun senipis satu kertas ini, tapi kalau kita dapat lipatkan berganda, mukjizat akan terjadi. Jadi itu sebabnya bila kita dorongkan iman kami di sini firman Tuhan ataupun Yudas katakan bina bangunkan iman walaupun dalam dengan iman yang suci, iman suci hanya satu percaya saja, kepercayaan ada pengharapan. Walaupun kita tidak nampak, tapi firman Tuhan katakan ada pengharapan. Tapi kita benar-benar percaya dalam fakta ini ataupun firman Tuhan ini. Walaupun hanya satu ayat, tapi disebabkan kamu percaya, mukjizat akan terjadi dalam hidup. Apa yang kita tidak fikirkan akan terjadi dalam hidup. Jadi sebabnya itu yang katakan holy faith. Your holy faith, iman yang suci. Seperti kanak-kanak. Okay. Kanak-kanak saya percaya Tuhan. Benar-benar mereka percaya Tuhan. Okay. Yesus juga katakan iman kamu harusnya seperti anak-anak. Percaya. Iman yang suci. Jangan terlalu banyak pikirlah. Pikir itu bagus. Okay. Tapi bila kita katakan promise ini apa sudah? The promise of God, janji Tuhan. Mari kita mempunyai satu iman yang suci untuk percaya. Yang kedua, untuk membangun iman kami selain iman yang suci ini, ialah kita untuk berdoa. Firman Tuhan sini katakan, bangunlah dirimu di atas dasarmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, berdoa. Jadi dua perkara ini kalau kita percaya dengan iman, dengan suci ini, kita berdoa, iman kami dapat dibangunkan. Ini ialah secara emosi lah, secara encounter itu apa sudah? Pertemuan lah dengan Tuhan. Ini seharusnya sama dengan ilmu pengetahuan kami. Sama dengan ilmu berkenaan dengan iman kami. Jadi dua ini harus kita boleh katakan ratakanlah. Sama. Okay. Jadi di sini bila kita mengenal ataupun dapat menikmati encounter bertemu dengan Tuhan, maka iman kami akan menjadi satu perasaan semangat, semangat akan kembali. Dan di sini yang terakhir, bila kita katakan content of faith, untuk tekunkan iman kami bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk orang lain juga, sama seperti yang telah dikhotbahkan di sini. Jadi yang terakhir, bila kita katakan bertekun dengan iman, sampai masanya kita harus juga berbelas kasihan. Di sini kan berbelas kasihan dan bermaklumat. Sampai masanya kita harus menjaga, harus
mempeduli ataupun harus peduli atas iman saudara dan saudari kami. Nah, tadi saya belum habis jelaskan perasaan segan ini. Sebab mungkin saya tidak tahu tradisi di kalangan jemaah BM, adakah kita mempunyai satu perasaan segan bila kita katakan iman ataupun katakan hal berkenaan dengan keluargamu. Okay. Dan kebiasaan dari keluarga saya lah. Ini bila katakan keluarga itu yang hal kamu, saya dia boleh campur tangan lah. Jadi kami ada satu peran, jangan menjadi penyibuk. Orang kata, jangan jadi penyibuk lah. Itu hal keluarga mereka, biarlah mereka selesaikan masalah ini. Nah, memang benar. Memang benar, setiap keluarga ada masalah mereka tersendiri. Mereka harus cari jalan penyesuaian ini. Tetapi jangan kita, saya kalau boleh lah, biar saya katakan, jangan kita bagaimana kita golongkan semua ini dalam bahasa Inggris lamsam, jangan lam semua ini, golongan semua ini dan dalam perkara yang sama isu berkenaan kekeluargaan. Bermaksud maksudnya kalau hal keluarga mereka yang berkenaan, saya ingin apa jenis kereta yang mereka mau beli, apa warna rumah yang mereka mau cat, apa baju yang mereka mau pakai. Ini mungkin isu-isu keluarga lah. Ini harus mereka selesaikan. Ini harus mereka ada fikirkan sendiri. Janganlah jadi penyibuk. Untuk katakan sesuatu, kereta kamu dia cantik, kereta warna rumahmu dia baik. Janganlah jadi penyibuk. Ini ialah kekeluargaan mereka lah. Tapi dalam ajaran Tuhan, kalau hal berkenaan iman, terutamanya hal berkenaan iman, dia memerlukan kekeluargaan, dia memerlukan community dalam iman yang sama untuk mendorong antara satu sama lain. Jadi kalau kita melihat sahabat kami, saudara kami dalam satu keadaan, mungkin satu isu yang dia berkenan dengan Tuhan, iman mereka, perkara mereka, kelakuan mereka, dia berkenan dengan Tuhan, itu menjadi satu tanggung jawab antara satu sama lain yang beriman untuk mengingati. Di sini katakan untuk menasihati. Dan Paulus surat dia untuk correct itu apa sudah? Memperbetulkan. Jadi ini ialah sebenarnya apa yang harus kita lakukan lah dalam keluarga yang beriman. Kamu dan saya dalam keluarga yang beriman, percaya dalam Tuhan Yesus, percaya dalam Kristus. Jadi hal berkenaan dengan iman, kita harus mendorong antara satu sama lain. Sampai masanya kita harus firman di sini katakan belas kasihan. Tunjuklah belas kasihan. Bukan suruh kami kalau melihat keluarga yang ada masalah imankah ataupun mereka gaya hidup mereka dia berkenaan dengan Tuhankah, terus kami marah mereka, terus kami pergi judge itu apa sudah menghakim mereka. Itu bukan cara yang kami lakukan, ataupun bukan cara Yudas sini katakan. Yudas sini katakan berbelas kasihan kepada mereka. Berbelas kasihan. Kami tahu gaya hidup mereka mungkin memang tidak berkenan Tuhan. Mungkin iman mereka selalu ragu-ragu. Orang baru yang kami ada, mungkin mereka belum lagi percaya Yesus. Berbelas kasihan. Janganlah terus menghakimi. Kamu orang berdosa, kamu tidak percaya, nanti kamu masuk neraka sudah.
Berbelas kasihan. Kalau kita mengenal saudara kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan terus kita menghakimi perbuatan kamu. Ayah, ini sudah menghakimi sudah. Firman Tuhan katakan berbelas kasihan. Ingat, firman Tuhan katakan dalam Yesus sendiri katakan kita harus menjadi satu saksi. Melalui saksi kamu, orang lain dapat melihat Tuhan Allah dalam hidupmu. Jadi biarlah hidup kami menjadi satu saksi untuk mendorong. Dan bila kita mendorong berbelas kasihan ini, bukanlah kita katakan satu kali saja, cukuplah dia dengar, saya balik sudah. 2 kali dia dengar, putus asa tuh. Firman Tuhan di sini katakan Yudas dan juga Nabi Amos itu Amos. Ada 2 perkara, ataupun satu perkara yang hati mereka yang samalah. Dan ayat yang ke-23 yang di sini katakan selamatkan mereka dari jalan merampas mereka dengan merampas mereka dari api. Merampas mereka dari api. Itulah hati Yudas. Nabi Amos pula. Amos juga yang sama. Dia memberi satu gambaran, Amos dalam ayat sini kan memberi satu gambaran. Kalau ada satu harimau kah ataupun satu binatang harimau yang telah menikam kah atau membaham, mereka paham itu binatang kah, harus selamatkan. Apa yang kamu boleh selamatkan. Satu kaki kah, satu paha kah, selamatkan saja. Apa yang tinggal pun selamatkan saja. Ini ialah gambaran saja, bukan satu contoh yang sebenar lah. Gambaran hati kami, bagaimana kita harus menyelamatkan seseorang yang kamu tahu kalau mereka ikut cara hidup ini, dia tidak menyenangkan Tuhan. Jadi persisten. Dia harus terus-menerus mendorong, terus-menerus menasihati, terus-menerus mengambil tahu, peduli. Bukan kita menjadi penyibuk supaya hidup mereka balik ke pangkuan Tuhan Allah kami. Berbelas kasihan dan bermaklumat supaya mereka balik ke pangkuan Tuhan. Bukan bermaklumat kita dapat ada satu untuk glory lah, bukan untuk satu kemuliaan sendiri, tapi supaya keluarga kami, saudara-saudari kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya mereka dapat berbalik kepada Tuhan juga. Inilah ialah community yang beriman. Jadi dia melibatkan 2 hal. Bukan kami pergi saja, bukan pastor saja, bukan pemimpin saja, tapi kita perlukan pemahaman dari jemaah, pemahaman dari kita semua yang beriman. Kita semua orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Kalau memang satu masa nanti saya terjebak, tersalah langkah, mari kita ada satu kerendahan hati. Kalaulah ada pemimpin gereja ataupun pemimpin sel yang datang untuk menasihati, mari kita ada satu kerendahan hati untuk dengar, kerendahan hati untuk merubah hidup kami, supaya pada akhirnya semua ini ialah supaya kita dapat mengukuhkan dalam iman. Iman kami akan terus diteguhkan. Amen. Jadi yang tahun yang baru ini, marilah kita ada satu semangat yang baru untuk menolong antara satu sama lain, mendorong antara satu sama lain dalam hal iman, hal keluarga, supaya keluarga kita dapat dibangunkan dalam iman. Jadilah satu saksi, supaya orang lain dapat melihat Tuhan hadir dalam hidup dan bersyukur kepada Tuhan disebabkan hidupmu. Amen. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami
kami juga kami bersyukur. Kami bersyukur dalam tahun baru ini, 1 tahun yang kita dapat menjadi saksi untukmu. Jadi Tuhan, saya berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mendorong kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi bimbingan kepada kami, supaya kita akan tekunkan dalam iman kami. Tuhan, juga rendahkan hati kami kalau saudara kami datang dalam hidup kami untuk menasihati, memperbetulkan sesuatu dalam iman kami. Tuhan, kurniakan kerendahan hati kami untuk menerima, supaya kemuliaan-Mu dapat ditunjukkan, supaya pemulihan akan terjadi dalam keluarga di gereja Juru